Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Saputra, mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro 2019 dengan NIM 15016191010. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin mensimulasikan tentang teorema superposisi. Oke, selanjutnya mari langsung kita masuk ke video simulasi. Oke, kita sudah masuk ke Electronic Workbench, kemudian akan kita buat rangkaiannya. Yang pertama kita siapkan komponen terlebih dahulu. Kita membutuhkan 3 buah resistor, 2 buah baterai, dan 3 buah indikator ampere meter. Oke. Kemudian setelah semua bahan telah disiapkan, maka akan kita susun atau kita rangkai seperti ini. Oke, sudah jadi rangkaiannya. Kemudian hal yang harus kita lakukan setelah selesai merangkai adalah kita akan memberi nilai pada masing-masing komponen tersebut. Sudah selesai semua, kita rapikan terlebih dahulu. Jadi teorema superposisi ini berfungsi sebagai penyederhanaan rangkaian pada suatu rangkaian kompleks agar mudah dalam perhitungan. Seperti itu. Jadi cara yang kita lakukan di sini adalah mengeliminasi sumber-sumber yang ada dan hanya menyisakan satu sumber untuk mempermudah kita dalam melakukan perhitungan. Seperti itu. Yang pertama adalah kita eliminasi sumber dari V2. Kita eliminasi sumber dari V1. Oke, kita eliminasi sumber dari V1. Oke, seperti ini. Kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian kita akan memberi nama pada masing-masing rangkaian. Setelah semua sudah selesai, mari kita running rangkaian tersebut dengan mengklik tombol Active Simulation yang ada di sebelah pojok kanan atas seperti ini. Oke, kemudian kita analisis satu persatu. Yang pertama kita akan analisis rangkaian pertama terlebih dahulu, yaitu rangkaian 1 yang berada di pojok kiri bawah. Kemudian hal yang pertama harus kita lakukan adalah mencari R total dari rangkaian tersebut. Di sini terlihat R1 sebagai resistor yang terpasang seri dan R2 dan R3 terpasang sebagai suatu rangkaian paralel. Kita akan menghitung mulai dari rangkaian yang paralel terlebih dahulu. Dengan rumus resistor paralel sama dengan R2 dikali R3 dibagi R2 ditambah R3. Kemudian akan menghasilkan nilai dari resistor paralel sebesar 277,31 ohm. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil dari resistor paralel, hasilnya akan kita seri dengan resistor pertama, yaitu resistor 1 dengan nilai sebesar 550 ohm. Maka rangkaian akan menghasilkan nilai sebesar 827,31 ohm. Kemudian setelah kita dapatkan nilai dari resistor total, langsung saja kita mulai perhitungan pada I total, yaitu dengan rumus tadi V total dibagi R total, maka akan menghasilkan nilai sebesar 42,31 mA. Kemudian setelah kita mengetahui hasil dari I total, kita akan mencari nilai dari I kedua nih, yaitu I pada R2, yaitu dengan rumus R3 dibagi R2 ditambah R3 dikali dengan I total, maka akan menghasilkan nilai sebesar 15,64 mA. Kemudian bagaimana cara kita untuk mencari nilai arus yang mengalir pada R3? Yaitu dengan rumus R2 dibagi R2 ditambah R3 dikali I total, maka akan menghasilkan nilai sebesar 26,66 mA. Kemudian kita akan masuk ke analisis dari rangkaian kedua. Pertama kita lakukan adalah mencari R total dari rangkaian tersebut. Oke, untuk mengetahui nilai resistor total dari rangkaian kedua, yaitu pertama kita harus mengetahui nilai dari resistor paralel tersebut dengan rumus R1 dikali dengan R3 dibagi R1 ditambah R3, maka akan menghasilkan nilai sebesar 244,44 ohm. Oke. Kemudian nilai tersebut kita jumlahkan dengan R2, yaitu resistor seri di rangkaian kedua ini, maka akan menghasilkan nilai sebesar 994,44 ohm. Kemudian setelah kita mengetahui nilai dari resistor total pada rangkaian tersebut,
maka kita akan dapat mencari nilai tegangan total pada rangkaian ini, yaitu dengan rumus I sama dengan P dibagi R, maka akan menghasilkan nilai sebesar 90,50 mA. Kemudian bagaimana cara kita untuk mencari nilai arus yang mengalir pada resistor pertama, yaitu dengan rumus R3 dibagi dengan R1 ditambah R3 dikali dengan I total, maka akan menghasilkan nilai arus yang mengalir sebesar 40,22 mA. Kemudian untuk mencari nilai arus yang mengalir pada R3, yaitu dengan cara R1 dibagi dengan R1 ditambah R3 dikali dengan I total, itu akan menghasilkan nilai sebesar 50,28 mA. Kita sudah menyelesaikan analisis dari rangkaian pertama dan kedua. Selanjutnya kita akan melihat rangkaian yang ketiga, yaitu rangkaian yang di atas ini. Oke, di rangkaian yang ketiga ini adalah rangkaian yang sesungguhnya, yaitu V1 dan V2 rangkaian tersebut tidak dihilangkan atau tidak di-short. Kemudian untuk mengetahui arus yang mengalir pada rangkaian ketiga ini, maka untuk mempermudah kita dalam menghitung, yaitu dengan cara kita bedakan namanya, yaitu di rangkaian pertama kita gunakan R1, R2, dan R3. Kemudian di rangkaian yang kedua kita menggunakan R1 aksen, R2 aksen, dan R3 aksen. Oke, setelah kita ubah nama masing-masing komponen di rangkaian, maka akan mempermudah perhitungan di rangkaian yang ketiga ini. Oke, yang pertama akan kita cari adalah arus yang mengalir pada R1 di rangkaian ketiga, yaitu dengan cara R1 dikurang R1 aksen, maka akan menghasilkan nilai sebesar 2,082 mA. Kemudian kita akan menghitung nilai arus yang mengalir pada R2, yaitu dengan cara R2 aksen dikurang dengan R2, maka akan menghasilkan nilai sebesar 74,86 mA. Oke, kemudian untuk mencari arus yang mengalir pada R3 ini adalah dengan menambahkan arus yang mengalir pada R3 dan R3 aksen, maka akan menghasilkan nilai arus total yang mengalir sebesar 76,94 mA. Oke, sekian penjelasan tentang simulasi teorema superposisi. Jika ada kurang dan salahnya mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.